Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Minggu 31 Januari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintahkan dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kita maknai hidup kita dengan apa yang dicontohkan oleh Tuhan. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah, mari kita belajar dari satu kata ini, kuasa. Nah, kalau kita mencari di kamus, kata benda kuasa ini wewenang, pengaruh, punya kemampuan, punya kekuatan. Kalau kata kerjanya ini mampu, berkuasa itu mampu, sanggup. Nah, jadi kalau kita memaknai dengan sederhana, orang yang berkuasa itu tidak hanya ngomong, tidak hanya berteori, namun dia mampu, sanggup. Mampu sanggup apa? Melakukan, melaksanakan, mewujudkan apa yang menjadi teori, yang menjadi ide gagasannya, diwujudkan, dilaksanakan, dilakukannya. Nah, inilah pribadi-pribadi yang menghayati hidup seperti Tuhan. Omongannya menjadi kekuatan. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh mewujudkan, melakukan, melaksanakan apa yang diomongkan. Maka mari kita belajar dalam hidup ini. Masa pandemi ini mengundang kita. Tidak hanya berteori, tidak hanya punya ide gagasan, namun kita sungguh-sungguh diundang Tuhan untuk melakukan, mewujudkan, melaksanakannya. Maka boleh kita belajar dari penghayatan hidup kita. Yang pertama, kita harus punya motivation. Nah, semoga kita punya motif, tujuan. Aku belajar, aku jualan, aku nonton drakor, aku media sosialan, selfie. Ada tujuannya enggak? Nah, semoga kita mampu menemukan motif, tujuan hidup kita, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Yang kedua, action. Nah, ini tidak boleh ditawar. Memang kerja cerdas, kerja ikhlas itu boleh dan baik, namun kerja keras. Nah, ini saat ini butuh action yang besar. Kira-kira kalau aku ditanya, apakah aku
sudah bekerja keras, mengupayakan secara 1000, 10.000%. Nah, semoga ini menjadi renungan kita. Lalu yang ketiga, punya passion, bergairah, semangat, dan juga ada makna antusias. Antusias itu dari entheos. Entheos itu God in you, Tuhan sertamu. Ketika pribadi-pribadi itu punya passion, dia menggabungkan diri dengan Tuhan. Dia punya semangat dan selalu menyertakan Tuhan di dalam hidup. Semoga dengan demikian dimampukan dan diperlancar di situasi yang tidak mudah ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.